Selamat siang, semangat pagi Bapak-bapak, Ibu sekalian. Akhirnya kita berjumpa lagi, ya kan, dalam acara iCare Sharing Program dengan judul yang saat ini sedang ngetren ya, karena sesuai dengan apa ya, target dari direktorat terkait dengan kesehatan, yaitu BMI seperti itu. Judul kita hari ini tidak terlalu formal ya Bapak Ibu sekalian, jadi ngerumpi bareng dokter cantik gitu. Ya Mbak Jessica, sebenarnya agak nggak enak gitu sih ngomongnya dokter cantik, tapi emang cantik kok Mbak Jessica-nya. Baik, sebelumnya, kita akan mulai dengan sambutan ya, sebelum pembukaan setelah adanya pembukaan ini, kita akan langsung ke sambutan dari Pak Bayu nanti ya, kemudian setelah sambutan, acaranya akan ada kuis Kahoot yang sudah di-share oleh Pak Agia ya, Pak Agia, baik di WhatsApp ataupun di email mungkin ya oleh Pak Rudi, seperti itu. Jadi teman-teman sudah mulai bisa gabung dengan PIN yang sudah di-share seperti itu, supaya nanti kuisnya tidak memakan waktu lama, seperti itu. Oke, baik. Sekarang sudah ada berapa orang ya? Sudah ada lumayan banyak nih teman-teman. Luar biasa. Sudah 34 orang yang hadir nih Mbak Jessica. Oke, sekarang kita lanjut ke rundown selanjutnya ya. Bisa ada manajemen speed ya dari Pak Bayu Widodo. Kebetulan beliau adalah Div Head dari PADSAP. Untuk Pak Bayu Widodo dipersilakan Pak untuk memberikan sambutannya. Oke, terima kasih Mbak Devi. Sama-sama Pak Bayu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya yang hadir dan yang mestinya sebentar lagi banyak yang akan hadir. Pertama tentu seperti kebiasaan di ADM dan sudah dicanangkan, mesti ada safety deklarasi dan iCare deklarasi. Jadi safety deklarasi saya menciptakan area kerja dan lingkungan kerja yang aman. Yos, untuk iCare deklarasi saya perilaku terpuji nomor 1, value respect. Menghargai diri sendiri, orang lain, organisasi dan lingkungan. Yos. Salam sehat semuanya, selamat datang dan terima kasih Bu Dr. Jessica atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk sharing ini tentunya. Sharing bagaimana hidup sehat. Dan selamat datang rekan-rekan semuanya, selamat bergabung. Semoga acara hari ini dengan tema hidup sehat tentu bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk teman-teman. Saya awali dari sebuah cerita. Tahun 2007, semoga ini menginspirasi teman-teman untuk hidup sehat ya. Tahun 2007, 1 tahun setelah ADM, PT Astra Jasa Motor ekspor mobil ke Afrika Selatan dan negara-negara Afrika. Waktu itu ada problem di mobil kita yang diekspor ke Afrika dan waktu itu harus ada dari tim ADM yang ke sana untuk pertama minta maaf tentunya karena di sana kita menghadapi Toyota South Africa yang ada di Durban. Nah waktu itu mestinya berangkat 2 orang, saya dan salah satu direktur Jepang. Tetapi karena waktu yang sangat mepet dari planning, maka tiketnya tidak ada. Hanya ada 1 orang. Hanya ada 1 orang itu sudah begitu tiket 1 orang dan tiketnya adalah business class. Maka saya serahkan ke direktur Jepangnya. Silahkan Anda berangkat, saya stay. Anda yang harus berangkat, saya bilang gitu. Ternyata direktur Jepangnya nggak mau Bayu Sang saya. Anda aja yang berangkat. Loh gimana? Ini jatahnya Anda. Anda yang harus berangkat. Oh enggak, Anda aja. Gitu. Akhirnya ya sudah keputusan BUD bahwa saya berangkat sendirian. Nah, karena pesawat bisnis kelas, saya ingat betul itu dari Jakarta ke Singapura terus ke Afrika Selatan di Cape Town. Jadi saya ingat dari Singapura itu jam 2 malam sampai Cape Town atau nyampe di Afrika Selatan di Cape Town itu jam 7 pagi. 2 malam 7 pagi sepertinya cuma 5 jam, tetapi karena ada perbedaan waktu 7 jam kita harus tambah 7 jam, artinya perjalanannya adalah 12 jam. Saya sampai lihat itu sebelum turun tuh Pulau Madagaskar kelihatan. Di pesawat
kelas bisnis, kita tahu bahwa kelas bisnis luar biasa, servicesnya dari krunya, baik makanan maupun minuman tentu di atas yang biasa karena memang kelas bisnis. Saya melihat satu orang bapak-bapak, ya boleh mungkin disebut kakek kali ya, umur 60-an kali, 60, 65 itu, ditawari minuman ini enggak mau, makan ini enggak mau, makan. Saya bertanya, kenapa Anda tidak mau ditawari makanan, minuman, kok Anda cuma minta air putih? Dia cerita, ya dia punya banyak penyakit dan dokter melarang dia, memakan atau meminum, yang memang ada pantangannya. Jadi yang disarankan cuma air putih. Waktu itu, saya dalam hati gini, naik pesawat bisnis, kelas bisnis yang harga tiketnya 3 atau 4 kali lipat kelas biasa. Dengan pelayanan harusnya luar biasa, harus bisa dinikmati dengan luar biasa, ternyata hanya minum air putih. Saya langsung mengerti bahwa begitulah, kalau kita punya penyakit atau tidak sehat. Sehingga dipaksa kita memakan atau minum sesuatu yang mestinya kita bisa menikmati, tapi kita ya akhirnya tidak bisa menikmati. Sehingga kita harus sadar bahwa ternyata sehat itu luar biasa sangat berarti dan ya harus kalau bisa kita harus sejak dini harus hidup sehat. Nah ini tentu tentu membuat saya berpikir ternyata begitulah, mahalnya dan kadang kalau kita sakit baru melihat bahwa merasakan, oh sehat itu ternyata mahal, karena kalau pas sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nah, semoga hari ini, tentu saya berharap nanti, Bu Dokter Jessica akan menjelaskan, hal-hal yang mungkin dan saya berharap sekali, bisa menginspirasi teman-teman. Gini Bu Dokter, teman-teman ini ya tahulah orang ADM itu kalau saya lihat pagi itu polanya bawa sarapan, kemudian sarapannya bisa nasi uduk, bisa mie ayam, gorengan, dan macam-macam. Siangnya makannya juga kita tahu kalau di pabrik itu makannya luar biasa. Nasinya mungkin bisa banyak sekali, lauknya bisa double gitu kan. Nah malam kalau lembur ditambah nasi padang, nasi bebek. Nah itu kan juga luar biasa efeknya gitu. Nah ini yang mesti nanti juga mungkin dari Bu Dokter bisa memberikan tipsnya nih, biar teman-teman itu gimana sih pola hidup sehatnya kalau menjadi karyawan ADM gitu kan. Dengan waktu bekerja seperti itu, makan yang luar biasa, sehingga mesti harus dimulai dengan hidup yang bagaimana supaya teman-teman ini bisa depannya, karena kita melihatnya adalah kedepannya masih jauh lah teman-teman ini kan rata-rata masih muda ya. Jangan sampai nanti usia 40 ke atas itu sudah nggak sehat badannya dan tinggal menemui penyakit. Kita tidak berharap ke situ. Nah, tentu, untuk teman-teman juga saya berharap kali ini di season ini silahkan bertanya. Mungkin banyak kesulitan atau, bagaimana, cara hidup yang, sehat untuk ukuran orang Astra Daihatsu. Mungkin teman-teman sudah berusaha tapi kesulitan. Nah, ini silakan dicurahkan hari ini biar ada tipsnya nanti dari Bu Dokter. Dan, tentu, eee, dengan diskusi yang nanti saya berharap luar biasa, aktif, akan menemukan cara masing-masing orang akan berbeda. Dan, terakhir tentu, terima kasih, Bu Dokter, Mbak Devi, dan rekan-rekan semuanya. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan, lancar dan nanti banyak, keaktifan dari teman-teman. Jangan lupa kita juga punya BMI Challenge ya. Ya, BMI adalah salah satu tool aja untuk ukur bahwa orang itu sehat apa tidak, tetapi pola hidup sehatlah yang memang harus kita jalankan supaya BMI-nya ideal. Sehingga nanti, ke depannya kita bisa, menikmati hidup kalau saya bilang. Karena insya Allah masih lama lah perjalanannya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Devi. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk sambutannya Pak Bayu. Hikmah dari kisah tentang bagaimana sehat itu sangat penting ya Pak Bayu ya. Karena memang kalau kita
punya uang, punya apa namanya itu, punya jabatan, tapi kalau nggak sehat ya sama saja gitu ya, percuma seperti itu. Oke, setelah adanya sambutan kita masuk ke rundown acara selanjutnya, yaitu kuis Kahoot. Pak Agia, sudah ready Pak Agia? Ya Bu Devi, coba Oke, saya izin boleh share ya Bu di-share. ya. Ya, boleh di-share screen. Sudah ada 53 orang peserta di sini. Sudah muncul? Oke, sudah muncul. Baru 2 peserta yang sudah join. Iya Jadi Bu Devi teman-teman ya. bisa join melalui game pin yang sudah tertera di layar ya. Teman-teman bisa join di 541855. Teman-teman bisa masuk ke aplikasi www.kahoot.it, bukan .com ya. .it seperti itu. Oke. Kita tunggu sekitar 2-3 menit ya Pak Gia untuk teman-teman bisa join. Oke, sebagai informasi untuk pemenang yang akan menduduki di podium Kahoot ini nanti akan mendapatkan hadiah menarik ya dari kami. Oke, baik. Sudah ada sekitar 20 orang. Jadi tunggu yang lain. Oke, 1 menit lagi kita akan start ya Pak Gia ya. Wah, ini ada namanya teman Agia nih. Kayaknya biar dimakan sama Pak Gia nih. Oke, sudah dua. Saya ada temannya Bu Devi. Sebelumnya memang terkucilkan atau gimana nih? Atau banyak musuh nih? Oke. Menunggu beberapa detik lagi kita start. Agia, pertanyaannya ada berapa Agia? Cuma ada 5 Pak Bayu. Oh, 5, 5. Pak. Siap lah. Nah, Ada ikut dah. cukup ya, Ikut ayo Pak Bayu. Siap, siap. Nanti dapat Kali aja hadiah dapat spesial merchandise dari nanti Bu foto Devi. sama Agia mungkin. Ya, spesial pokoknya ya Pak Agia ya. Oke, sudah pas 13.18. Kita boleh mulai start nih Pak Saya Agia tutup ya. dengan 26 Oke. peserta ke 27. Siap? Oke. Lanjut di layar Kita untuk mulai. pertanyaannya. Ya, ada berapa klasifikasi BMI menurut WHO? Ya, Organisasi Kesehatan Internasional Dunia. Internasional pasti dunia Pak ya. Ada 5 Pak ya. Nanti untuk detailnya dengan Ibu Jessica. Next. Bapak RFQ memimpin. Soal selanjutnya. Berapa sih batas aman lingkar perut laki-laki? Nah, ini nanti boleh dicek lingkar perutnya bapak-bapak sekalian kira-kira berapa? Untuk laki-laki 90 cm Pak ya.
untuk batas amannya nanti detailnya sama Ibu Jessica. Mungkin bisa mulai diukur-ukur nih. Ya, AM memimpin tadi RFQ ke nomor 2. Soal ketiga, berapa batas aman lingkar perut wanita? Nah, kalau ini wanita nih. Tadi laki-laki 90 cm. Kalau wanita berapa ya? Ya, wanita 80 cm ya Pak ya. Wah, ini kok banyak yang bener nih ya. Oke, AM masih memimpin. RFQ tadi hilang ditelan. Apa kunci dalam menurunkan berat badan? 4 sehat 5 sempurna, makan sehat dan jalan-jalan, olahraga dan bersantai, makan sehat dan olahraga. Yang mana nih Pak? Ya, yang betul makan sehat dan olahraga ya. Oke, 36948 memimpin. Yuk, soal terakhir. Apa kepanjangan dari BMI? Nah, kepanjangan dari BMI gampang-gampang nih Pak soalnya. Jawabannya adalah body mass index ya Pak ya. Bukan body mature index atau body mass identification. Oke, kita lihat pemenangnya. Juara ketiga jatuh kepada AM. Juara kedua jatuh kepada Fix. Dan juara pertama jatuh kepada 36948. Tepuk tangan Bapak-bapak. Oke, mungkin untuk para pemenang boleh di screenshot dari handphone atau dari PC-nya masing-masing dan bisa diinformasikan ke tim komite ya atau panitia sebagai bukti pemenang. Nanti akan kita kirimkan hadiahnya langsung kepada para pemenang. Oke. Mungkin untuk sesi saya cukup sampai di sini ya Bu Devi ya. Saya kembalikan ke Bu Devi. Terima kasih. Oke, sama-sama luar biasa. Soalnya cuma 5 tapi simple tapi padat ya. Hampir mencakup materi sepertinya ya Mbak Jessica. Oke, untuk pemenang kalau misalkan memang agak kesulitan menghubungi kami boleh di kolom chat ya. Untuk nama sebenarnya karena tadi tidak ada nama sebenarnya. NPK pun juga saya khawatir masih typo sih salah tulis gitu ya. Oke. Selamat untuk para pemenang gitu ya. Kemudian kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu main acara kita, yaitu dengan Bu Jessica, dengan Mbak Jessica ya, maaf keceplosan. Karena saya masih muda jadi saya manggilnya Mbak aja ya. Oke, sehat Mbak Jessica? Ya, selamat siang Bu Devi. Tadi katanya agak batuk ya, sama kayak saya nih, serak-serak sembreng. Oke, tapi kalau berbagi ilmu di sini jadi semangat ya Mbak ya, insya Allah disehatkan. Oke, baik. Supaya tidak berlama-lama lagi, mungkin akan langsung saya serahkan room untuk Mbak Jessica ya, untuk share materinya. Jadi silakan Mbak Jessica. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jessica. Saya sebelumnya dokter di casting plan. Cuman per September ini saya udah nggak di casting plan lagi ya, soalnya saya lagi nerusin sekolah, jadi udah sebenarnya di ADM-nya udah nggak aktif, cuman ya masih diminta buat ngisi iCare, minggu depan juga ngisi di KAP juga. Ini saya share screen dulu ya buat materinya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah. Ya. Oke, jadi ini judulnya ya, Hidup Sehat Menuju BMI Ideal.
Ya, BMI ya, tadi ada di kuis juga Body Mass Index, jadi atau bahasa Indonesianya IMT, Indeks Massa Tubuh. Jadi sebenarnya kita ngitung BMI itu buat apa sih gitu ya. Jadi ngitung BMI itu buat tahu kategori berat badan seseorang tuh di mana, apakah dia kurus, apa dia gendut, atau dia normal gitu ya. Kalau ada yang mau nanya boleh langsung dipotong aja saya ya. Terus ini cara menghitung BMI-nya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga udah pada tahu ya cara ngitung BMI-nya karena memang sudah ada programnya. Jadi berat badannya dalam kilogram per tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Jadi ini contohnya biar nggak bingung ya. Misalnya berat badannya 60, terus tinggi badannya 165, jadinya 60 per 1,65 kuadrat. Ini hasilnya BMI-nya 22. Nah, nanti kita lihat BMI 22 tuh masuknya ke kategori yang mana sih gitu ya. Nanti kita lihat. Terus ini tadi ada juga pertanyaannya di kuis ya, berapa sih klasifikasi BMI menurut WHO? Jawabannya tadi ada 5 ya. Jadi yang pertama underweight itu BMI-nya di bawah 18,5. Kemudian yang berat badannya normal 18,5 sampai 22,9. Jadi yang tadi kita hitung dengan tinggi 165, berat badannya 60 tuh masuknya ke berat badan normal. Terus ada overweight itu 23 sampai 24,9, kemudian obesitas 1 dan obesitas 2. Ini menurut WHO. Kemudian kalau klasifikasi nasional di Indonesia sendiri, bisa lihat dari sini cuman kurus, normal, gemuk gitu ya. Jadi yang normal 18,5 sampai 25 gitu. Jadi kalau yang dari WHO sampai overweight itu masih dianggap normal gitu. Bentar. Kok nggak bisa next ya? Terus ini tadi ada pertanyaannya juga ya, batas aman lingkar perut tuh berapa sih gitu? Laki-laki 90, perempuan 80. Kenapa kok ada lingkar perut? Kenapa kok bukan lingkar lengan, bukan lingkar paha gitu ya? Kenapa sih kok lingkar perut gitu? Jadi kalau diperhatiin ya Bapak-bapak, mungkin kalau di ADM, saya sih di casting ya, lihat di casting, semakin tinggi jabatannya, semakin lebar perutnya gitu ya. Jadi kalau yang kelihatan banget, kalau yang misalnya kalau yang masih kurus-kurus itu bagian, kalau di casting tuh bagian molding, bagian yang panas-panas tuh masih kurus-kurus gitu ya. Kalau udah ke office tuh udah mulai gendut-gendut. Nah, kadang bapak-bapak itu tangannya kecil, pahanya kecil, kakinya kecil, tapi perutnya ternyata besar gitu, buncit gitu ya. Jadi ada juga yang BMI-nya normal, tapi ternyata si perutnya tuh, lingkar perutnya lebih dari 90. Nah, itu nggak boleh juga gitu ya. Jadi harus dua-duanya harus ideal gitu. Nah, ini apa sih resiko yang bisa terjadi kalau BMI kita tuh nggak normal? Ini sih saya tampilin lebih ke yang BMI-nya di atas normal ya, bukan yang underweight. Jadi bisa ada stroke, kemudian stroke itu juga stroke itu juga disebabkan oleh seperti hipertensi gitu ya. Terus gangguan kecemasan, terus depresi, kemudian kalau ini yang perlu diperhatikan juga ya sama bapak-bapak ya, masalah pernafasan sama sleep apnea. Masalah pernapasannya kayak apa? Misalnya naik tangga gampang engap, terus tiduran terlentang kelamaan gampang engap gitu ya. Terus kalau sleep apnea, apa sih sleep apnea? Bapak-bapak nih kalau tidur mungkin ya sebagian besar ngorok gitu ya. Nah, kalau banyak yang bilang ngorok kan berarti tidurnya nyenyak, enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak dengan berat badan berlebih terus tidurnya ngorok itu bahaya, bisa sampai meninggal. Ya memang kasusnya nggak banyak ya, tapi bisa banget gitu. Jadi karena rongga mulutnya itu kecil, lehernya tuh tebel, kemudian lidahnya jatuh ke belakang, lagi ngorok, tahu-tahu lidahnya nggak balik gitu, akhirnya meninggal gitu. Jadi itu makanya kalau yang berat badannya berlebih disarankan tidurnya jangan terlentang ya, miring gitu ya. Tapi kan mungkin ya gimana ya, lagi tidur nggak sadar ya kalau ngorok gitu ya. Mungkin bisa istrinya di miring, istrinya ngebantu miringin gitu ya.
titip pesan aja gitu sama orang yang tidur bareng. Kalau misalnya ngorok, tolong dikasih tahu gitu ya. Jadi nggak berarti tidur ngorok tuh nyenyak gitu ya, nggak kayak gitu. Terus penyakit jantung koroner ya udah pasti ya, terus serangan jantung itu udah pasti banget, terus hipertensi, kolesterol. Jadi karena memang berat badannya berlebih, jadi ya otomatis ya pembuluh darah juga kurang elastis, jadinya bikin hipertensi, kemudian ada penumpukan lemak di dalam pembuluh darah, jadi aliran darahnya kurang baik gitu ya. Kemudian yang sering juga diabetes sama masalah empedu, bisa ada batu empedu gitu ya. Kalau misalnya diabetes ya itu udah sering dikaitkan juga ya sama BMI yang berlebih gitu. Kemudian yang di tulang ada osteoartritis. Apa sih osteoartritis tuh? Itu loh kalau misalnya bapak-bapak naik tangga dengkulnya kerasa kretek-kretek gitu. Nah, itu salah satu osteoartritis gitu ya. Orang yang berat badannya berlebihan itu buat dengkul kasihan banget gitu karena dengkul salah satu sendi yang nahan nopang berat badan kita gitu. Makanya buat yang berat badannya berlebih, aktivitas seperti lari, berjalan tuh juga sebenarnya kurang disarankan. Jadi kalau yang berat badannya berlebih bisa lebih ke naik sepeda. Soalnya kalau naik sepeda kan olahraga tapi si dengkulnya nggak numpuk gitu ya. Terus nyeri-nyeri badan, terus sulit beraktivitas ya, semakin gendut kan mau gerak juga susah gitu ya. Terus ini tadi ada juga ya kuisnya, tadi pada benar semua, kunci menurunkan berat badan itu makan sehat dan olahraga. Ini dannya saya kasih garis bawah, karena makan sehat tanpa olahraga nggak guna juga, olahraga tanpa makan sehat ya nggak bisa juga gitu ya, jadi harus dua-duanya. Nah ini yang mungkin agak beribet, ya beginilah nanti saya jelasin satu-satu. Pokoknya berat badan ideal itu nih ya, di sini berat badan ideal jadi tinggi badan, jadi misalnya tingginya 160, berarti berat idealnya 160 kurang 160, dikurang 10% dari 66, jadi berat badan idealnya 54 gitu misalnya. Nah, kebutuhan kalori basalnya kalau laki-laki dikali 30, kalau perempuan dikali 25. Terus ini ada faktor koreksi, bisa ditambah, bisa dikurang ya. Jadi kalau aktivitas, semakin berat aktivitasnya ya juga kebutuhan kalorinya semakin banyak gitu ya. Mungkin bapak-bapak yang di bagian produksi aktivitasnya berat, jadi harus ditambah 40%. Sementara bapak-bapak yang di kantor, yang di office ya berarti aktivitasnya ringan gitu ya. Jadi pasti porsi makan bapak-bapak yang di office sama bapak-bapak yang di produksi pasti beda jauh gitu, nggak mungkin sama gitu ya. Terus semakin tua usianya juga berarti porsi makannya juga semakin sedikit gitu. Nah, ini isi piringku ya, ini dari Kemenkes juga. Jadi ini bisa dilihat nih porsinya makanan pokok, porsinya sayuran, porsinya lauk pauk, buah-buahannya berapa gitu ya. Bentar, nih bisa dilihat di sini makanan pokok segini, sayurannya segini, lauk pauk segini, buah-buahan segini. Terus gimana sih cara ngitungnya? Nah ini yang repot ya sebenarnya, cara ngitung kalori itu aduh males banget, PR banget gitu ya. Jadi misalnya rata-rata 700 kalori deh untuk makan siang. Nah ini ada kira-kiranya 150 gram nasi itu kira-kira 3 centong nasi gitu ya. Saya lauk pauk ini ada berapa, misalnya kalau 75 gram bisa 2 potong ayam atau 1 butir telur, 2 potong daging gitu ya, sayuran juga, buah juga. Mungkin kalau ini daripada ngitung, aduh ribet banget, kita juga nggak ngerti gitu ya. Sekarang banyak di Google, di Play Store gitu, banyak aplikasi-aplikasi yang kita tinggal masukin makanannya apa, terus nanti kira-kira jumlahnya berapa, nanti mereka ngitung sendiri kalorinya berapa gitu, jadi bisa lebih gampang. Cuman saya tahu banget di ADM makannya dari catering gitu ya, dan catering nggak mungkin dikontrol cuman gara-gara program BMI ini gitu ya. Jadi ya mungkin kalau lagi catering ya sudah diikutin aja makanannya, cuman mungkin waktu lagi di rumah ya bisa dimodifikasi gitu makanannya ya.
Nah, ini Eat Rainbow. Jadi apa sih Eat Rainbow? Semakin berwarna makanan yang kita makan dalam satu piring, itu semakin banyak vitamin yang kita dapat gitu. Jadi kalau misalnya ada nih orang diet makannya cuman pepaya doang. Pepaya warnanya oranye ya. Yang didapat cuman ini aja gitu. Nggak dapat manfaat-manfaat vitamin yang lain gitu ya. Jadi tetap harus semakin berwarna makanannya semakin bagus gitu ya. Ini kalau misalnya yang warna putih gitu ya kayak lobak, terus ini cauliflower kembang kol, terus kentang, terus jamur nih ya bisa menguatkan imun sistem, terus proteksi ke perut. Jadi yang misalnya punya masalah lambung kayak gampang mah, gampang mual-mual, ini bagus banget buat makan makanan yang kayak gini. Terus memperbaiki bagus buat jantung, menurunkan kolesterol gitu ya. Terus ini yang hijau untuk proteksi lambung, untuk tulang, untuk sistem imun, untuk mata, untuk kanker gitu ya. Nanti ini bisa dilihat di Google, tinggal cari aja Eat Rainbow gitu ya. Pokoknya nanti bisa dilihat warna-warnanya tuh makanannya makanan apa aja, kemudian fungsinya apa aja, itu sekarang udah banyak informasinya. Intinya semakin banyak warna makanan yang kita makan, semakin banyak vitamin yang kita dapat gitu. Nah, ini kebiasaan cuma buruk. satu aja. Kenapa? Nggak boleh cuma satu aja, senangnya itu ya itu aja. Iya, Maunya misalnya itu kuning yang tadi saya atau bilang. hijau-hijau aja gitu ya. Makannya jeruk doang ya dapetnya vitamin C aja gitu. Makannya terong doang ya dapetnya itu aja gitu. Jadi kalau bisa makannya macem-macem gitu ya. Makanya dalam satu piring tuh harus ada beberapa komponen gitu, nggak boleh itu aja gitu. Ada yang mau tanya lagi mungkin sampai sini? Materinya sedikit. Bu, mau nanya. Boleh. Oh ya, ya boleh, silakan. Bu, mau nanya ya untuk BMI, Bu. Boleh sebut nama, Ya, Pak? kebetulan. Agus ini ya? Pak Agus, Agus ya. Pak Agus. Oke, boleh Oke, Pak nah, Agus. karena mau nanya, Bu. Kebetulan saya bekerjanya itu dekat oven, Bu. Terus? Kan panas, Bu. Iya. Keringat terus. Dan juga makan sudah kita atur. Tadi yang bicara lingkar perut, Bu, ya saya lari ke situ, Bu, ya. Tapi lingkar perutnya tuh kok nggak berkurang, Bu. Malah kok bertambah ya, Bu, ya. Itu ada trik tersendiri sih untuk menurunkan itu, Bu. Bapak kan kerjanya panas ya, yang keluar air gitu ya. Tapi kan lemak yang di perut nggak Bapak apa-apain gitu loh. Maksudnya berarti kalau buat orang-orang itu namanya obesitas sentral ya. Obesitas sentral tuh jadi badan bagian lainnya biasa aja normal tapi perutnya besar gitu. Itu bisa Bapak fokus olahraga untuk olahraga perut gitu. Jadi benar-benar ngilangin lemak yang di perut gitu loh. Jadi nggak masalah Bapak kerjanya di tempat panas-panas lalu keringetan terus, ya perutnya nggak mengecil gitu, tetap aja gitu, karena yang keluar air dari seluruh tubuh, keringetan gitu, nggak fokus dari perutnya gitu Pak. Jadi nanti harus olahraga fokus perut gitu. Boleh kali Bu Dok diinformasikan yang fokus perut itu apa ya biasanya? Bu Dok, gitu ya? Plank. Boleh ya? Itu bentar, itu slide abis ini saya bahas dulu kebiasaan buruk waktu makan ya. Nih, Bu Dokter, saya mau nanya dong. oh iya. Yang mau bertanya juga. Saya Taufik dari logistik. Jadi gini kan tadi kan ada ngebahas masalah satu porsi makan 700 kalori. Nah sebenarnya kalau bicara ngomong kalori atau KCAL ya, dalam tubuh kita itu yang dibutuhkan itu sebenarnya berapa banyak sih dalam sehari idealnya? Untuk kita orang office ataupun untuk teman-teman yang aktif di produksi seperti itu, otomatis mungkin berbeda ya kalori yang dibutuhkan antara orang office dengan orang-orang yang ada di produksi gitu. Mungkin bisa di-share. Ini tadi saya sebenarnya udah share sih Pak ini. Jadi kita harus ngitungnya dari sini, berat badannya kita berapa, dicari dulu berat badan idealnya berapa. Kayak misalnya tadi saya contohin tinggi badannya 160. Kalau 160 tinggi badannya berarti berat badan idealnya 160 kurang 100 itu 50. 160 kurang 100 itu 60. Kemudian 10% dari 60 itu 6. Jadi 60 kurang 6 sama dengan
54. Jadi berat badan idealnya 54. Terus misalnya Bapak laki-laki gitu ya. 54 kali 30. Berapa tuh? Saya ngitung dulu nih 54 kali 30. 54 kali 30. Nah, berarti kebutuhan kalori dalam satu hari seorang laki-laki berat badannya 60 itu kebutuhannya 1620 kilokalori. Nah, 1620 kilokalori misalnya dianggap anggap aja kita makan 3 kali ya, 3 kali sehari berarti cuman sekitar 500 kalori setiap kali makan. Cuman kita lihat lagi di sini. Ada aktivitas fisik, ada faktor koreksi. Misalnya umurnya di bawah 40 ya, jadi usia bisa kita abaikan. Terus misalnya bagian produksi kan aktivitasnya berat, jadi harus dikasih 40%. Jadi tadi misalnya 1620 yang kebutuhan basalnya, ditambah 40% dikali 1620. Itu 648. Jadi 1620 tambah 648. Jadi kalau laki-laki usia di bawah 40 tahun dengan berat badan 60 kilo dengan aktivitas berat ya, anggap aja di ADM di bagian produksi, itu dalam satu hari kebutuhan kalorinya ada 2268. Jadi kalau dikesiniin, pas lah sekali makan butuh 700 kalori. Gitu cara ngitungnya. Cuman ini memang buat mencapai ideal 700 kalori tiap makan ya kita harus rajin-rajin menghitung ini jumlah makanannya berapa. Kita harus tahu kalorinya berapa yang tadi saya bilang. Jadi kalau sekarang udah banyak kok aplikasi-aplikasi yang bisa buat ngitung kebutuhan kalori setiap makan gitu. Sudah jelas Bapak, siapa tadi yang nanya? Pak Taufik. Udah ntar. Cukup jelas Bu Jessica, terima kasih. Nanti kalau misalnya itu mungkin bisa bikin contoh lagi nanti ya setelah selesai ya. Ini kita lanjut dulu. Ini kebiasaan buruk saat makan. Nah, makan terlalu cepat. Emang kenapa sih kalau makan terlalu cepat? Kalau kita makan terlalu cepat gitu ya, jadi perut kita belum sempat mengolah makanannya, udah selesai gitu. Jadi belum kerasa kenyang, kita udah selesai makannya. Akhirnya makannya tambah banyak gitu. Karena badan kita belum proses, udah selesai makan, belum kerasa kenyang, ya merasanya kurang gitu ya. Nah, tadi sempat dikasih tahu juga sama Bu Devi ya kalau di ADM makannya cuman ada waktu istirahat sekitar 45 menit ya. 45 menit udah harus makan, udah harus sholat, udah harus istirahat gitu ya. Ya, itu sih pinter-pinter bagi waktu lah gitu ya. Mungkin kalau misalnya memang makannya harus cepat, berarti konsentrasilah saat makan. Maksudnya benar-benar perhatiin waktu lagi makan, perhatiin setiap suapnya, dirasain makannya, jangan sambil ngobrol, udah makannya cepet, sambil ngobrol, nggak kerasa kalau makan, akhirnya makannya banyak, gitu. Terus, ini yang sering salah dilakukan sama orang-orang yang lagi diet juga, jadi nggak sarapan, nggak makan siang, tahu-tahu lapar waktu malam, kelaparan, akhirnya makannya malah banyak gitu ya. Jadi ya udah kalau misalnya mau nurunin berat badan tuh makan biasa aja, sarapan ya sarapan, makan siang ya makan siang, makan malam ya makan malam. Cuman porsinya dikurangin, jenis makannya diganti gitu, bukan nggak makan gitu. Kalau mau nggak makan, mendingan lebih baik sekalian. Kalau yang pernah dengar intermittent fasting itu gitu ya. Cuman itu mungkin kalau buat yang nggak punya niat-niat banget sih berat juga gitu ya intermittent fasting gitu. Kemudian makan sambil nonton TV atau komputer ini juga sama alasannya dengan makan terlalu cepat tadi gitu karena kita konsentrasinya ke nonton TV-nya, konsentrasinya ke komputernya, akhirnya badan kita nggak sadar kalau kita makan udah cukup banyak gitu, akhirnya nambah lagi gitu karena nggak kerasa kenyang karena kita nggak konsentrasi ke makanan kita gitu. Nah, terus makan untuk alasan selain lapar gitu, ini problem semua orang gitu ya. Makan karena bosen, makan karena nggak ada kerjaan, itu akhirnya menimbulkan nyemil-nyemil yang nggak perlu gitu ya. Terus sering makan fast food ya, karena fast food itu kan
kita nggak ngerti prosesnya gimana. Biasanya juga maksudnya kandungan garamnya banyak, kandungan minyaknya juga banyak, kita nggak tahu. Nah, itu juga nggak bagus buat kesehatan gitu ya. Terus ini olahraga yang tepat, ini olahraga yang semua orang bisa lakukan ini ya. Jalan seenggaknya 30 menit, kecepatannya 5-6 kilometer per jam gitu ya. Mungkin kalau di smartphone bisa dilihat gitu ya kecepatan kita jalan berapa gitu ya. Terus 3-4 kali seminggu. Terus kalau jogging atau lari 20 menit cukup. Kalau bersepeda 30 menit juga. Nanti dilihat kecepatannya gitu ya. Nah, buat orang-orang yang berat badannya berlebihan banget dan buat orang-orang yang emang dengkulnya tadi saya bilang udah osteoartritis, udah naik tangga udah kletek-kletek gitu ya. Nah, itu lebih baik bersepeda, jangan jalan, jangan lari gitu ya karena makin beban buat dengkulnya. Jadi lebih baik bersepeda buat orang-orang yang kayak gitu. Lalu ini ada olahraga juga weight training. Nah, buat yang BMI-nya di bawah 18 yang kurus gitu ya. Weight training tuh salah satu olahraga yang bagus buat nambah massa otot gitu ya. Jadi membesarnya tuh bukan karena lemak, bukan karena overeating, tapi karena memang massa ototnya yang bertambah gitu. Makanya weight training gitu. Kemudian high intensity interval training nih salah satu olahraga yang saya suka juga ya, karena high intensity interval training tuh misalnya sekarang banyak di YouTube dan HIIT ini bisa dilakukan oleh semua orang, nggak ada alasan. Karena waktu saya di casting tuh banyak banget bapak-bapak beralasan, nggak ada waktunya dok, nggak bisa ya segala macem. Padahal HIIT itu cuma butuh 10 menit, olahraga cuma 10 menit dengan hasil yang menurut saya sih maksimal, karena ini salah satu favorit saya gitu ya. Jadi bisa dilihat di YouTube, cari HIIT gitu ya. Jadi olahraganya tuh misalnya plank 1 menit, push up 1 menit, sit up 1 menit, kemudian gerakan-gerakan lain yang saya kurang tahu namanya gitu ya, tapi dalam 10 menit udah dapat semua, udah kena seluruh badan, terus udah istirahat 2-3 menit. Kemudian boleh HIIT lagi 10 menit lagi gitu. Jadi intervalnya tiap 10 menit kalau HIIT itu gitu. Kemudian buat berenang. Nah, berenang itu juga bagus banget buat yang dengkulnya bermasalah lagi-lagi ya, dan yang mungkin sering ya kalau di bagian produksi mungkin ya yang angkat-angkat berat gitu ya, terus posisi ergonomisnya nggak bagus gitu ya. Berenang tuh bagus banget buat yang sakit pinggang, buat yang punya masalah dengkul gitu ya. Cuman sekarang kan lagi COVID, jadi tolong berenang juga ya pilih-pilih tempat, cari yang sepi gitu ya. Kalau misalnya rame, ntar sih dengkul nggak sakit tapi COVID males banget gitu ya. Terus kemudian yoga nih bagus buat yang ini juga, maksudnya selain bisa menurunkan berat badan, dia tuh peaceful gitu ya, damai gitu, maksudnya tenang gitu ya. Jadi buat orang-orang yang high stress, mungkin di tempat kerjanya stresnya tinggi, yoga tuh bisa jadi salah satu pilihan gitu. Terus kalau pilates ini harus pergi ke tempatnya sih, nggak bisa dilakukan di rumah ya, harus sama coach juga buat ngelatih elastisitas tubuh gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang alasan, aduh dok saya nggak bisa lah olahraga, nggak ada waktu, nggak bisa ke gym, aduh itu alasan banget sih, itu sih bilang aja emang belum niat buat nurunin berat badan gitu, nggak usah nyalahin gymnya gitu ya, karena di rumah bisa banget melakukan banyak olahraga kayak HIIT, yoga itu kan bisa di rumah, di YouTube gitu ya. Sekarang banyak banget orang-orang yang bikin channel tentang HIIT dan yoga. Jadi bisa banget dilakuin di rumah, cuman spare waktu 10 menit. Masa dalam satu hari ada 24 jam kita nggak bisa sih spare waktu cuman 10 menit gitu ya. Padahal main HP bisa berjam-jam juga. Itu lebih wasting time gitu ya. Jadi bisa bolehlah 10 menit buat HIIT gitu. Udah sekian materi dari saya, nggak banyak-banyak, soalnya kalau banyak-banyak nanti bapak-bapak ngantuk, bosen, jadi materinya cuman segini aja. Boleh yang mau tanya? Oke, silakan yang mau tanya terkait dengan materinya tadi. Boleh Pak Zulfin, silakan yang sudah raise hand. Sorry, masih di mute. Ya, makasih Mbak Devi. Ya, selamat siang Bu Dokter Jessica. Ya. Saya tadi, ya,
Saya tadi tertarik sama pas ketika Bu Jessica bilang mengenai makan ya. Itu kan tadi Bu Jessica bilang kalau misalnya makan seperti biasa aja, sarapan, makan siang, makan malam, atau kalau mau sekalian intermittent fasting gitu ya. Nah, jadi saya kebetulan memang lagi lihat-lihat referensi juga sih di YouTube ya mengenai intermittent fasting. Nah, itu cuma sebenarnya tujuannya lebih ke ini ya, apa namanya, proses pembersihan inilah tubuh gitu ya. Nah, tapi Metabolisme tubuh. metabolisme tubuh. Jadi saya coba yang jendela makan 18/6. Nah, kalau misalnya terkait dengan BMI ini dengan pola yang sama itu kira-kira cukup efektif nggak ya untuk menjaga BMI gitu? Pertanyaannya bagus banget sih, dan saya tadi lupa ngomong juga. Jadi kalau misalnya buat BMI ini memang intermittent fasting itu memang dia termasuk salah satu metode diet yang bisa nurunin berat badan lumayan cepat ya, karena dia tuh cara kerjanya memaksimalkan metabolisme yang udah ada, sisa-sisa makanan yang udah ada di tubuh kita gitu ya. Makanya kita puasa dari jam sekian sampai jam sekian, nggak makan, tapi metabolisme dalam tubuh tetap jalan gitu. Makanya berat badan bisa turun gitu ya. Cuman tetap kalau misalnya intermittent fasting, tapi selama jam yang boleh makannya itu makannya McD, Burger King, Domino's ya sama aja bohong gitu ya. Jadi meskipun intermittent fasting, makannya ya tetap dijaga, jangan habis itu pembalasan makan segala macam. Jadi tetap makannya makan normal sesuai jumlah kebutuhan kalorinya dengan porsi maksudnya dengan komponennya yang baik gitu ya, jangan junk food gitu. Nah, itu bisa banget. Jadi udah makannya sehat ditambah intermittent fasting pasti BB-nya turunnya lebih cepat gitu ya, dan jangan lupa tetap olahraga. Dan yang saya tadi lupa sampein itu, jangan lupa minum air putih yang banyak ya, minimal 18 sehari itu udah wajib. Terus sebenarnya yang concern adalah kalau misalnya olahraga, jadi ngebenerin pola makan dan ngebenerin olahraga itu gimana ya? Masalahnya ini BMI challenge-nya. Jadi emang targetnya nurunin berat badan gitu. Padahal sebenarnya dari pola makan yang baik dan olahraga yang baik itu tujuan kita hidup sehat gitu. Jadi BMI turun tuh bonus sebenarnya. Cuman karena di ADM BMI challenge ya. Jadi emang harus kejar BMI-nya gitu ya. Karena saya tahu banget nurunin berat badan tuh nggak segampang itu. Kalau segampang itu saya tidak akan segini gitu ya. Pasti lebih kurus gitu ya. Cuman misalnya, jadi kalau tadi saya udah dikasih tahu Bu Devi ya, jadi ada foto juga ya, jadi bisa lihat. Jadi mungkin target pertama dari BMI Challenge ini daripada nurunin BMI sebenarnya tuh lihat bentuk tubuh. Lingkar Sama perut lingkar perut. kecil, lingkar lengan mengecil, pakai seragam lebih kendor gitu ya. Jadi dengan itu BB-nya nanti juga ngikut karena pasti badan kita tuh memadet dulu, baru nanti berat badannya turun. Larinya Iya. ke otot ya, Dok. Tapi karena BMI challenge ya, jadi ya harus turun berat badannya gitu. Cuman sebenarnya menurut saya berat badan turun tuh bonus gitu ya. Jadi kita lebih cari sehatnya gitu. Sebenarnya intermittent fasting sendiri tuh sebenarnya sama seperti puasa ya, Dok ya. Cuman waktunya juga hampir sama, cuman memang lebih ringan. Karena kan tidur tidak makan dilanjutkan aja. Tapi kalau puasa kan mulai dari subuh sampai sore itu kan berat ya bagi teman-teman yang kerja gitu. Nah, sebenarnya kalau buat intermittent fasting sendiri ada aplikasinya. Itu cari di Play Store tuh ada cara intermittent fasting itu. Jadi berapa jam puasanya tuh diatur gitu sesuai kebutuhan kita gitu. Jadi dan masih boleh minum ya, Dok ya? Boleh, dan jadi nggak cuma 8 jam intermittent fasting, itu mah tidur, bukan intermittent fasting. Jadi ntar mesti lihat dulu panduannya, saya nggak hafal gitu. Begitu, Bapak. Terjawab kah, Pak Zulfin? Cukup kah? Oke, terjawab. Makasih, Bu Dokter. Iya, sama-sama Pak Zulfin. Oke, mungkin lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu Pak Rodianto. Silakan Pak Rodianto. Open mic. Baik, selamat siang Bu Dokter. Iya, selamat siang, Pak. Tadi saya tertarik sama yang Eat Rainbow itu yang warna-warna makanan tuh. Oh ya. Yang spin saya tanyakan itu makanannya
ya makanan yang sehat untuk orang yang mempunyai asam urat tinggi tuh yang sayurannya apa aja ya dok? Pokoknya asam urat tinggi itu yang jelas nggak boleh kacang-kacangan. Ah, Kacang tanah, kacang panjang, pokoknya perkacangan tuh jelas nggak boleh ya. Terus kalau misalnya asam urat, jelas jeroan nggak boleh gitu ya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran yang sayuran warna lain itu masih boleh kok Pak. Jadi tadi kan warna-warni ya. Tadi ada yang kalau iya. putih ada kembang kol itu nggak masalah gitu ya. Terus ada terong itu nggak masalah. Terus ada kol itu nggak masalah. Jadi lebih ke ini sih kalau asam urat lebih ke sayuran yang warnanya ijo-ijo itu dikurangin. Jadi sebenarnya boleh Pak, semua tuh boleh makan ya, semua tuh boleh makan tapi porsinya dikurangin, makannya nggak tiap hari, lebih hati-hati gitu. Terus banyak kacang-kacang tak terlihat seperti sate, ini kan kacang tak terlihat. Bumbunya ya. Oh Iya, bumbunya ya dok ya. Oh, iya, jadi kesannya sih makan sate, nggak tahu aja oh. bumbunya kacangnya segitu banyak gitu ya, jadi lebih perhatian aja gitu. Gitu Pak. Kalau untuk daging sama ayam ya, itu ngaruh nggak dok? Nggak apa-apa, itu kan protein. Makanya apa yang seperti saya bilang, semua tuh boleh dimakan asal pada porsinya gitu. Oh iya. Jadi nggak usah terlalu takut-takut, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Gitu. Oke siap-siap dok. Satu lagi boleh ya dok ya? Boleh Pak, 10 juga boleh. Iya. Apa sarapan yang sehat itu dimulai dari jam berapa ya? Soalnya saya pernah dengar katanya kalau sarapan yang sehat itu dari jam 7 ke atas gitu sampai jam 9. Itu bener apa nggak dok? Memang jam sarapan yang paling tepat jam 7 sampai jam 9, karena kalau misalnya lebih dari itu jatuhnya brunch ya Pak ya. Antara makan siang dan makan pagi gitu. Dan karena memang kenapa sih kok jam 7 sampai jam 9? Karena kita mulai aktivitasnya jam segitu. Karena sarapan tuh kan sebenarnya tujuannya supaya memberi kita energi, supaya buat kita beraktivitas gitu kan. Makanya jam 7 sampai jam 9 gitu. Iya, itu dia prakteknya agak sulit sih dok. Soalnya kan berangkat kerja kita kan sebelum jam Iya, ya. pagi banget ya. Iya. Iya, Pak, ya. Apalagi kalau untuk anak-anak juga ya kan kalau mau Mungkin bisa sehari sekolah. membawa bekal kali ya, Pak. Iya, bisa bawa bekal, Pak. Jadi waktu istirahat, kalau di casting kan jam 10 istirahat gitu bisa dimakan itu. Terus kalau saya nggak Oh, tahu ya iya. kalau di SAP gimana, kalau saya di casting soalnya tiap pagi kan dapat susu, dapat roti gitu. Sama sih dapat dok. Sama. Nah ya itu bisa dimakan. Iya, iya iya. Ganjal ya. Oke, makasih ya dok ya. Iya, Pak. Oke, baik. Sebenarnya sih yang bermasalah kalau tubuh kita jadinya kita intoleran sama makanan yang tadi ya, harus ngurangin porsi yang tadi ya, bukan makanannya yang salah sebenarnya ya, Dok ya. Iya, betul, makanya. Jadi akhirnya kita yang harus kayak sadar diri gitu, udah sakit jadinya harus tapi tetap yang alami ya, jangan yang junk food tadi ya, Dok. Oh, betul. Oke, ada Pak Taufik mau nanya lagi ini? Present lagi boleh? Boleh, tanya aja Pak, mumpung gratis. Curhat kali ya mungkin. Jadi saya memang sedang dalam program diet saat ini. Nah, cuman seringkali tuh yang saya alamin ketika saya diet kan saya diet itu pilih sudah makan karbo, untuk tidak makan nasi, tepung terigu gitu ya, mengurangi atau mungkin sama sekali enggak kayak nasi. Nah, itu kalau misalkan saya cheating dalam seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu saya ngerasa kayak sekali cheating itu saya bisa naikin 1 sampai 2 kilo padahal saya nurunin itu butuh Parah waktu berarti cheating-nya ya. 1 bulan gitu. Nah, apa sih Aduh. pada diri saya tuh? Dan Jadi sebaiknya kalau mau cheating itu kayak gimana yang benar? Jadi sebenarnya ya Pak ya, kalau saya sih nggak menyarankan nggak makan kalori sama sekali, nggak makan karbohidrat sama sekali. Justru karena itu, jadi tiap cheating tuh aduh enak banget gitu ya. Jadi sebenarnya daripada kalap Bapak, gitu ya, Dok. iya, jadi daripada Bapak nggak makan nasi sama sekali, lebih baik Bapak makan nasi tetap karena tubuh kita diapa-apain tetap butuh karbohidrat gitu loh. Betul. Protein dan lemak dan vitamin aja nggak cukup buat energi kita, nanti Bapak kerja malah lesu, ntar nyalain diet gitu kan. Terus jadi lebih baik Bapak tetap makan karbohidrat, cuman karbohidratnya Bapak replace gitu, jangan nasi putih, mungkin bisa nasi brown rice, bisa nasi merah, emang lebih nggak enak, tapi ya namanya juga diet gitu ya. Terus diganti kentang rebus gitu, jadi tetap karbohidratnya makan aja gitu, karena kalau misalnya Bapak cheating day tiap hari Sabtu gitu ya,
effort Bapak dari Senin sampai Jumat tuh sia-sia gitu kayak. Apalagi nggak olahraga ya, Dok? Iya, jadi daripada Bapak cheating day makan aja, Pak, tapi dikurangin misalnya. Biasanya Bapak makan apa ya? Misalnya Bapak makan McD Nasinya 3 biasanya centong. tiap 2 hari gitu. Ya ini Oh Bapak my makan McD-nya cuma sekali aja. Ya nggak apa-apa, porsinya nggak harus dikurangin yang ekstrim gimana, enggak. Cuman mungkin abis makan McD Bapak olahraganya lebih ekstra gitu. Jadi kalau Bapak masih tetap mau nerapin cheating day, abis cheating day olahraga Bapak harus lebih ekstra daripada hari biasanya gitu. Jadi sebenarnya gimana ya? Yang penting balance aja sih kalau Pakai Bapak konsep kalori tadi ya, Dok ya? iya, jadi kalau Harus makannya banyak, dibakar. olahraganya banyak. Kalau Bapak nggak mau olahraga, makannya dikurangin gitu. Ya dikontrol mulutnya jadinya ya, Pak Taufik. Atau ini Pak, ada lagi pengganti karbohidrat yang lagi hits di kalangan anak muda, nggak tahu Bapak masih muda nggak? Itu Masih. ada namanya nasi shirataki. Itu kalorinya kalorinya hampir nggak ada gitu ya. Cuman emang kerasa makan nasi gitu. Cuman kalau saya sih sejujurnya nggak doyan rasanya dan nggak doyan harganya. Jadi saya makan nasi biasa aja lah. Gitu. Memang diet itu mahal Sebenarnya sih. ada juga yang lebih murah. Enggak, ada yang lebih murah loh, Dok. Nasi oyek, nasi tiwul itu kan. Itu merakyat banget, itu murah itu, nasi singkong. Di kota-kota Nah, dari besar. singkong jadi rasanya sama kayak nasi gitu. Terus habis itu juga bisa diseling mungkin ubi kali ya, Dok. Kan karbo juga dan itu kalau dilihat itu glukosanya kan kurang ya kan? Nah, sekarang tuh banyak sekali macam-macam sih. Pasta singkong pas lagi kalau pas singkong. Tapi yang murah itu tiwul sih. Atau enggak sekalian singkong murah. Sekilo 5.000 Pak Taufik. Sekilo 5.000 atau sinju biasanya ada yang apa namanya itu frozen gitu kan. Setengah kilo itu 17.000 tinggal diangetin. Ibu emak-emak emang ngerti harga. Banyak alternatif. Nah, iya benar-benar banyak alternatif. Jadi enggak selalu mahal. Oke. Ada lagi Pak Taufik yang perlu ditanyakan atau sudah cukup? Ya, saya cukup dulu. Pak Hengki mau nanya kayaknya. Oh iya. Oke, ke penanya selanjutnya dari Pak Hengki. Silakan Pak Hengki open mic-nya. Oke, terima kasih Bu Devi. Selamat siang, Dok. Iya, siang Pak. Ya, perkenalkan saya Hengki. Yang ingin saya tanyakan cuma satu poin saja. Kebetulan kami kan aktivitas Senin sampai Jumat ya, kadang Sabtu Minggu juga masuk. Nah, untuk olahraganya sendiri itu rata-rata kita sudah lakukan tapi di malam, ya, malam hari. Seringnya itu jam 9 sampai jam 12, kadang sampai jam setengah 1. Nah, kira-kira dengan olahraga malam, badminton ya, Bu ya, badminton itu efeknya bagaimana? Karena saya dengar dari beberapa sumber juga kalau olahraga malam tidak baik untuk kesehatan. Tapi di satu sisi ketika kita tidak bergerak sama sekali atau tidak melakukan olahraga, badan kita juga pegel-pegel gitu. Nah, menurut dari pandangan kesehatan sendiri seperti apa itu, Dok? Makasih. Kalau emang banyak ya kejadian habis badminton, tenis malam-malam terus lewat gitu ya, itu banyak memang kejadiannya. Jadi mungkin kalau memang olahraga malam itu disarankan olahraganya bukan olahraga berat kayak badminton. Badminton tuh kan berat ya, lari-lari gitu. Maksudnya apalagi orang-orang yang punya komorbid, jadi misalnya punya darah tinggi, punya kolesterol, terus itu lebih hati-hati dalam memilih olahraga gitu ya. Maksudnya apalagi kalau udah malam olahraganya yang ringan-ringan aja gitu, jangan terlalu berat gitu. Soalnya habis kita olahraga berat terus mandi langsung tidur gitu ya. Jadi kayak ada perbedaan denyut jantung yang cukup signifikan gitu ya. Jadi kalau bisa sih kalau malam jangan olahraga yang berat-berat. Tadi saya bilang bisa HIIT aja 10 menit doang itu udah oke banget. Jangan cukup bakar kalori ya, Dok ya. Kalau misalnya mau badminton hari Sabtu lah, hari Minggu lah, atau emang pulang kerjanya jam berapa Pak? Sampai jam 9, bukannya jam 5, jam 6 gitu udah pulang ya? Kecuali lembur. Lembur ya, lembur. Ya kalau misalnya rumah saya jauh, Dok. 2 jam perjalanan. Rumahnya di mana, Pak? Di Bekasi, tapi mampir dulu. Masih.
Nah, mampir dulunya itu repot banget. Mampirnya itu ya. Ya mungkin kalau malam Bapak coba jangan olahraga yang berat kayak gitu. Bapak coba nanti boleh lihat HIIT di YouTube gitu ya. Itu 10 menit tapi badan capek gitu. Udah cukup menurut saya. Jadi kalau misalnya emang mau olahraga ya jangan malam-malam, Pak. Kalau mau badminton gitu ya weekend aja gitu. Pokoknya sebenarnya pinter-pinternya kita ngatur jam sih sebenarnya gitu. Jadi olahraga nggak sempet tuh cuman excuse yang ya karena emang gimana ya? Karena mungkin duluin tadi ya, mungkin duluin nongkrongnya seperti itu Iya, ya, budak-budak. jadi sebenarnya itu excuse gitu. Oke, oke. Oke, terima kasih banyak Dok atas Iya. masukannya, luar biasa. Kalau nggak salah itu ya Bu Dokter, sekitar jam 10 malam sampai jam 1 malam itu harusnya liver istirahat ya? Harusnya Harus diistirahatkan, badan kita betul. istirahat semua sih. Total ya. Kalau dilihat itu, aduh saya nggak hafal sih ya, tapi itu emang dilihat ada jamnya. Jadi itu namanya circadian cycle gitu ya. Kalau jam sekian sampai jam sekian, ini kita yang istirahat. Jam sekian sampai jam sekian, apanya yang istirahat. Organ apa yang istirahat gitu ya? Iya gitu, karena emang di malam hari tuh memang waktunya badan kita buat istirahat dan itu emang udah keset kayak gitu di otak gitu. Makanya kita aktivitas di malam hari gitu ya. Kecuali ya memang pekerja Night shift, shift gitu ya, shift pekerja malam. shift ya memang mau gimana lagi gitu. Biasanya ya butuh waktu lah ya Dok ya untuk ngikutin ritmenya. Iya. Oke, baik. Ada pertanyaan selanjutnya lagi? Boleh di kolom chat? Boleh Silakan. Pak, mumpung gratis. Mungkin yang HIIT tadi saya sempat ada itu ya. Saya Linknya waktu di masih KAP isek nggak ya? Oh ada yang tanya. habis loh. Ada dari Pak Novit, silakan. Ada yang angkat tangan nih Dok. Silakan open mic Pak Novit. Halo. Dengar. Halo, siang Mbak Devi. Siang. Ya, selamat siang Bu Dokter. Iya Suara Pak. kedengeran ya? Iya kedengeran Pak. Ini saya mau tanya Bu, kalau untuk bagi orang-orang yang kekurangan berat badan nih, apakah kita kalau mengkonsumsi kayak susu penambah berat badan itu sebenarnya sehat nggak sih Bu? Apa memang seharusnya ya yang natural aja gitu dengan makanan gitu Bu? Gitu Bu, pertanyaan saya. Terima kasih. Bapaknya nih kurus ya. Kalau misalnya susu penambah berat badan tuh bagus kok Pak, karena dia memang punya kandungan ekstra yang mungkin kalau di susu lain nggak cukup kandungannya. Kalau di susu kayak Epton weight gain gitu ya, dia emang kandungannya dikhususkan buat orang-orang yang mau naikin berat badan, jadi nggak apa-apa dibantu. Jadi selain makannya ditambah, susu boleh. Tapi dengan catatan yang makan ditambah tuh makanan sehat tetap ya, nggak boleh junk food juga gitu. Sama ya paling dibantu weight training tadi Pak. Jadi kalau buat yang kurus, weight training tuh salah satu yang efektif buat nambahin berat badan. Oke Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Jadi yang tadi ya Dok, weight training angkat beban kalau nggak salah ya, bentuk massa otot. Jadi berat badannya katakanlah standar tapi massa ototnya nambah gitu ya Dok ya? Iya, betul. Jadi jangan gendut karena lemak gitu ya. So, biasanya ada lagi pertanyaan tren di dari ADM, teman-teman? Tren di ADM semakin tinggi, jabatan semakin lebar perutnya ya. Kita masih ada waktu 30 menit lagi. Saya mau nanya dong. Sorry. Iya, Pak, silakan. Ini masih ada hubungannya sama tadi ya mengenai massa otot. Jadi kalau kita setiap 2 tahun sekali kita medical check up itu kan kita kayak dites dalam suatu alat di mana di situ yang diukur adalah proporsi lemak kita dibandingkan dengan otot kita kali ya. Iya. Nah, sedangkan itu kan mungkin bisa di suatu angka tuh mungkin bisa berlawanan dengan BMI gitu. Jadi kalau ada orang yang badannya besar, secara berat itu besar, mungkin cara diukur secara BMI dia over gitu loh. Tapi sebenarnya kadar lemak dalam tubuh dia tuh kecil gitu. Itu jadi mana yang lebih sehat ya? Kalau jadi indikator BMI apakah itu indikator tunggal atau dia bisa diganti dengan indikator yang tadi yang kadar massa lemak dalam tubuh? Terima kasih. Makanya sebenarnya BMI itu cuma nentuin kategori berat badan aja yang memang sebenarnya BMI itu kalau dihubungkan langsung sama kesehatan nggak bisa dihubungin langsung ya, karena banyak kok yang badannya besar ya, kayak misalnya
atlet-atlet angkat beban kan beratnya pasti berat banget gitu. Cuman mereka padat gitu ya, nggak masalah selama memang yang padat tuh ototnya gitu. Makanya dari ngukur BMI sendiri tuh nggak bisa nentuin orang itu sehat atau enggak. Jadi memang benar kata Bapak tadi, emang kalau misalnya dilihat juga massa ototnya, ada yang beratnya 90 tapi emang kalau dipegang tekel gitu ya. Kering ya, Nggak badannya kering. gambar gitu ya. Ya bagus yang kayak gitu daripada Kayak BMI adere gitu ya, Dok. daripada BMI-nya normal tapi ngelambiar gitu kan, ya lebih baik seperti itu gitu. Cuman kan ini ADM yang bikin challenge memang berpatok ke BMI tanpa melihat massa otot, tanpa melihat jumlah lemak gitu ya, murni ngelihat BMI doang ya. Buat kalau ada yang berotot gitu di ADM ya kalah, nggak bisa menang di challenge ini. Oke, jadi mungkin Terima sedikit kasih, Dok. klarifikasi ya. Oke. Mas, bukan Bapak. Oke, mungkin sedikit klarifikasi kali ya, Bu Dokter. Memang karena memang kita challenge-nya BMI ini karena step-nya awal ya, milestone kita kan masih panjang ya. Jadi kalau kita bahasanya itu sampai udah bicara massa otot dan sebagainya, itu mungkin di milestone selanjutnya. Karena memang di ADM itu nggak semuanya orang atlet gitu kan. Kebanyakan itu justru orang biasa, pekerja yang memang kita harus melihat dari mana tadi, selain dari kesehatan dari berat badan, tadi kan kelihatan di lingkar perut lah minimal gitu ya, dan postur tubuh. Pasti harus kelihatan lah perbedaannya di situ itu mungkin. Karena masih indikator awal dan milestone kita masih panjang, itu jadi masukan mungkin ya, Bu Dokter. Nantinya kita punya alat yang lebih canggih untuk ngecek tadi itu, massa otot dan seterusnya gitu. Oke. Ini lagi bercanda ini di chat nih, bapak-bapak nih. Ada yang mau bertanya lagi kah, Pak? Masih ada 20 menit lagi. Iya. Atau mau ngobrol aja nggak nanya, memberikan masukannya gitu ya, Dok ya. Boleh, Mungkin boleh. klarifikasi atau Sharing sharing pengalaman juga. pengalamannya boleh. Habis diet langsung malah tambah sakit atau atau seperti apa gitu. Habis diet seringnya tipes, Bu. Oh, nah ini nih. Diet tipes gitu. Tapi ini yang cukup menarik ini yang masalah masalah membahas tentang makanan mungkin ya, Dok ya. Jadi karena memang ditanya bisa ada suka pertanyaan ini. Penting mana sih gitu ya, kita itu mengatur pola makan tapi nggak olahraga gitu ya, maksudnya olahraga ringan lah mungkin jalan kaki atau apa, sama yang olahraganya itu ekstra, tapi mulutnya udah nggak bisa diatur nih sayanya, apa aja harus masuk gitu. Gimana Dok kalau ada yang pertanyaan kayak gitu tuh? Nah, makanya tadi kan di slide saya dan-nya saya garis bawah gitu ya, karena emang nggak bisa pilih salah satu gitu, memang harus seenggaknya seimbang gitu. Kalau misalnya makannya sedikit ya olahraga enteng oke lah, kalau makannya banyak ya olahraganya harus ekstra juga gitu, nggak bisa pilih salah satu gitu ya. Kalau misalnya cuman makan sedikit tapi nggak olahraga, jatuhnya bentuk badannya jelek, nggak seger, kayak yang gambiar tadi gitu ya. Jadi emang kurus tapi nggak padat gitu. Sementara kalau olahraga tapi makannya nggak bener, nggak dapet gizinya juga gitu ya. Jadi kita tetap harus seimbang. Pokoknya semuanya harus seimbang sih gitu. Tetap ada resiko ya, Dok ya. Tetap. Tapi emang susah, itu nggak gampang. Kalau gampang saya nggak akan sebesar ini gitu. Oke, ada lagi nih yang bertanya dari Pak Adi Kurniawan, silakan. Open mic Pak Adi. Oke, terima kasih Mbak Devi. Selamat siang, Dr. Jessica. Siang, Pak. Ya dok, ini cuma kayak statement aja ya tadi yang saya dengarkan. Berarti kalau misalnya ada challenge BMI di ADM gitu ya, karena kan kebetulan kita ada KPI untuk BMI, berarti tidak boleh parameternya hanya berat badan dan tinggi badan. Artinya harus juga melihat lingkar pinggang, massa otot, dan memperhitungkan jenis lemak atau ketebalan lemak perut. Baru itu bisa dikatakan benar-benar BMI yang ideal. Jadi semua orang baik bodybuilder atau yang fitness ya, yang saat itu bulking, itu semuanya bisa ikut. Bener nggak dok? Mungkin kalau kita bicaranya BMI doang,
kalau BMI doang ya Pak ya. Kalau BMI doang ya bener-bener cuma lihat tinggi badan, berat badan, sama oke lah lingkar perut gitu ya. Tapi mungkin kalau melihat kebugaran, kesehatan seseorang, nah itu baru kita lebih lebar Komplit ke ya. otot dan lain-lain gitu. Nah karena tadi kan Bu Devi juga udah bilang karena ini tahap awal masih sederhana ya, bener-bener cuman fokus di situ doang gitu yang sebenarnya buat nentuin kesehatan seseorang kurang masuk, tapi ya bisalah BMI ideal tuh bisa jadi langkah awal seseorang lebih sehat lagi. Mengurangi resiko tadi ya dok ya. Kayak gitu. Mm-mm. Mungkin Oke. boleh nih program selanjutnya mungkin tahun depan. Betul. Karena kalau programnya langsung ke situ khawatirnya kayak diajak lari gitu ya. Kita belum belajar jalan langsung diajak lari gitu. Oke, terima kasih banyak Ya. Pak Adi. Ada tambahan kah? Cukup ya? Ini aja sih Mbak Devi saran, ini kan untuk seluruh ADM ya. Jadi Oke. mungkin ada HRD di sini ya, ngelihat KPI yang memang sudah global untuk semuanya. Ya saya pikir HRD bisa mengambil peran ya di sini ya. Apakah lauk pauk yang sekarang gorengan itu sudah nggak ada, diganti dengan yang semuanya steam atau bacem atau terus gula yang dipakai oleh catering, Jangan yang minyak rafinasi gitu ya. jelantah, itu semua udah harus dievaluasi menurut saya seperti itu. Mungkin nanti Dokter Jessica yang nembusin ke HR-nya langsung. Kalau di casting ada ini loh Pak, kalau di casting ada menu sehat, Menu cuman sehat ya. saya tahu menu sehatnya nggak laku memang. Oh, Karena iya Bu, nggak memanjakan lidah ya dok. di HO juga ada Bu, di HO. Cuma di Plan 4 ini kan karyawannya lebih dari 6.000 gitu ya. Bingung juga kalau kaget ya. Ya saya biasanya di casting cuma secipluk gitu doang Pak, orangnya cuma 300. 300 mah separuh dari divisi saya Bu, sepertiga malah. Oke, Oke. thank you Mbak Siap, Devi. makasih banyak masukannya Pak Adi. Sebelumnya saya juga waktu di training Dojo Healthy sudah ngasih masukan terkait hal ini gitu ya, terkait dengan snack gitu kan ya, terkait dengan porsi dan istilahnya itu cateringnya seperti apa. Tapi memang mengarah ke sana itu seperti harus banyak apa namanya itu rule-nya banyak yang step-stepnya seperti itu. Dan pasti melihat secara budgeting-nya ya. Itu juga cukup sulit gitu ya. Oke, selanjutnya masih ada lagi yang angkat tangan dari Pak Melas. Kemudian Oke. menyusul nanti ada Pak Gunanto. Oke, silakan Pak Melas, silakan open mic. Baik, terima kasih Bu Devi. Halo, salam kenal Dr. Jessica. Iya Pak. Nama saya Melas, Bu, dari Plan 4. Kok ketawa sih Pak? Gini Bu Dokter, dari tadi banyak penjelasan tentang BMI. Saya coba langsung ambil aja ke contoh case saya ya. Saya BMI-nya masih sekitar 27, sekian. Tinggi saya 170, berat saya sekitar 80-an. 80, 81. Berarti masih tergolong kategori Overweight. overweight. Obes 1 atau Overweight. Belum OB1. Nah, pertanyaan saya gini Bu, saya kebetulan orang teknik ya, jadi maunya target kapan, waktu kapan gitu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh dari 27,7 menjadi standar yang minimal di 25 dulu ya, sampai ke belakang itu idealnya tuh berapa lama ya? Dari yang misalnya tadi kita apa tuh yang dokter jelasin tentang olahraga yang baik, makan yang sehat gitu ya. Ada waktunya nggak sih Bu, jarak waktunya misalnya Pak, kalau dari 27 ke 25 itu standarnya 3 bulan Pak bisa didapatkan kalau Bapak betul-betul menjalankan aktivitas ini gitu. Nah, tadi belum dibahas nih masalah waktunya, entah baru makanan, pola hidup, terus olahraga gitu ya. Tapi untuk target waktunya gitu, karena kadang orang kan ada masa lelahnya ya, fatigue kalau udah sampai 3 bulan nggak turun-turun, akhirnya orang yang udah mau kurus gendut lagi gitu. Terima kasih Bu Jessica, senyumnya manis sekali. Aduh. Iya Pak. Jadi kalau waktu tuh relatif ya Pak ya. Makanya yang tadi saya bilang kalau misalnya ada batas waktu bisa gampang, saya tidak akan sebesar ini gitu. Jadi makanya tadi saya bilang sebenarnya BMI sebagai patokan dari berubah jadi lebih baik itu salah gitu ya.
kita harus lihat dari bentuk tubuh kita. Jadi misalnya kalau Bapak ngaca terlihat lebih kurus, kalau Bapak pakai celananya lebih longgar, itu yang lebih kita cari daripada BMI kita turun sebenarnya, Pak. Jadi kalau misalnya BMI Bapak manteng aja 3 bulan 27, tapi ternyata celana Bapak jauh lebih kendor gitu ya. Ya itu nggak ada masalah, itu lebih bagus. Celana lagi. Ya habis pakai apa dong pas seragam ADM yang biru itu. Iya, karena lingkar perut tadi ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya masalah waktu, kalau artis Korea dalam 1 minggu mereka bisa turun 5 kilo gitu. Kalau kita 1 bulan 1 kilonya belum tentu gitu ya. Jadi ya nggak bisa. Personal ya, Dok ya. Sangat Iya, personal karena ya ini ya. selain itu rate metabolisme tiap orang beda gitu ya. Ada yang metabolismenya cepat, ada yang metabolismenya lama. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu ya. Jadi buat nurunin BMI dari 27 ke 25 tetap tergantung gitu. Ada yang 1 bulan bisa banget nurunin segitu mah enteng gitu ya. Ada yang udah 3 bulan ya begitu-begitu aja gitu. Jadi daripada stres ngeliatin timbangan, saya lebih suka ngelihat baju lebih longgar, celana lebih longgar, itu lebih kerasa hasilnya daripada nimbang berat badan terus gitu, Pak. Jadi kalau waktunya Supaya ya nggak stres ya, Dok ya. iya. Betul. Saya suruh ngaca tuh buat ngelihat berat badannya lebih bagus atau enggak loh ya itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica. Ya. Oke. Terjawab ya Pak Melas ya. Jadi memang kalau untuk waktu itu sangat personal ya. Baik dari metabolismenya sendiri, kemudian mungkin apa ya namanya kegigihannya tadi ya, konsistensi, kegigihan, komitmennya gitu ya. Karena kalau saya tahu memang orang-orang Korea kan memang fisik itu good looking itu penting sekali bagi mereka gitu ya. Di sana itu sangat jadi parameter yang utama sehingga mereka jadi apa ya mungkin habis-habisan untuk nge-gym dan segala macam ya Dok ya. Kalau kita mau nge-gym habis-habisan nanti malah sakit Pak Melas, kan ada lembur itu biasanya. Apalagi ordering ya. Siap Kalau Bu, lagi ketsudo. soalnya kalau ngomong BMI nggak standar kan terjadi problem. Kalau udah problem ditanya Betul. kapan bisa selesai. Nah, itu poinnya. Nanti dijawab dari postur tubuh dan lingkar perut saja Pak Melas. Sama sharing aktivitasnya gitu ya. Karena parameternya penilaian nanti juga dilihat dari istiqomahnya, konsistensinya itu ya. Oke, satu lagi dari Pak Gunanto. Masih stay di sini Pak Gunanto? Masih deh, aku lagi ngitung BMI saya berapa. Waduh. 10, 71, 5. Nah, saya bantu hitung. Ntar hitung ya. Sekarang hitung BMI, ada kalkulatornya Pak di Google, Bapak tinggal cari. Iya, tinggal Oh masukin gitu. berat badan sama tinggi badan Pak Gun. Coba kalau saya 170 berat badan 71,5. Coba Pak Agi ya. Tinggi 71. badan 170. Berapa tuh saya? Dua 2,4 ya, 24 ya. Bagus dong Pak. Bagus dong. Bapak umur berapa coba Pak? Saya masih 25. Ah? Bro. Jadi bingung gitu. 35. 35, tingginya berapa Pak? 170. Berat badannya? 1,5. Itu mah bagus. GCL. Nah, tapi tadi saya ketambahan tadi dokter bilang ada lingkar perut. Nah itu lingkar perut itu standarnya berapa? Ada loh Pak, lingkar perut standarnya berapa? Bukan, artinya hubungan dengan BMI gitu kan. Apa jadi satu kesatuan hitungan bagus itu termasuk lingkar perutnya? Oh enggak, beda Pak. Karena bisa. Ada orang-orang yang BMI-nya tuh ideal, tapi lingkar perutnya besar, itu namanya obesitas sentral. Jadi dia gendutnya aja, itu juga nggak bagus. Itu resiko buat diabetes, buat hipertensi dan lain-lainnya juga sangat tinggi gitu. Apalagi diabetes itu sangat tinggi itu resikonya. Obesitas berarti ya bisa hipertensi sama hipertensi ya, benar sih. Nah berarti kalau gitu apa pengukuran kita BMI kita baiknya nggak cuma pakai rumus BMI saja, tapi juga lingkar perut ya. Sebaiknya sih ditambah karena ya itu ada kan bapak-bapak yang
badannya kalau dilihat dari belakang oke nih. Ternyata dari depan ternyata teret gitu. Enggak, kalau di depan juga oke juga, Dari samping mungkin, dari Dari samping ya samping. Mbak Dok. Tapi kalau lagi berjalan berdua gitu kelihatan tuh. Itu perut ibunya, perut bapaknya tuh ketemu. Nah, itulah. Oke. Jadi mungkin baiknya kita ditambahin satu ya untuk yang lingkar perut kalau gitu ya. Iya benar, boleh ditambahin parameter perut. Tambahin Pak Sugeng, Pak Hansen di PCD coba tolong. Oke deh kalau begitu, terima kasih dokter. Sama dok. Sudah terjawab ya Pak Gun ya. Sudah deh. Sudah cukupkah untuk pertanyaan yang lain? Ini yang di kolom chat ini ramai sekali nih, Bu Dok. Coba dibacain Dari yang aja bercanda deh. sampai yang serius. Yang Saya nggak tegang serius. ngebacain ya Pak. Ya serius. Oh iya, serius. Yang terakhir benar nih. Pak Gun masih muda, istri juga baru 1. Nah ini serius nih Pak Gun. Oh iya. Udah nggak nambah lah ya Pak Gun lah ya, 1 aja ya. Oke. Baik, sudah cukupkah? Masih ada kita 6 menit lagi? Atau mungkin kalau memang sudah. Memanfaatkan sebaik mungkin lah dia waktunya. Betul. 9 menit lagi untuk sama dokter kan jarang-jarang. Iya, biasanya konsultasi itu kalau di Alo Dokter itu menitan loh ya, bayarnya. Bener nggak dok? Apalagi kalau datang gitu kan ya, rumah yang sekali datang 300.000 gitu kan ya. Ini apalagi banyak orang nih, gratis pula. Oke. Tapi kadang ada loh, dok, yang suka, netizen tuh yang suka nyindir kita gitu. Ngapain sih ngurusin berat badan orang gitu ya. Kita tuh walaupun gendut tapi happy loh, bahagia loh. Apa sih ngurusin orang gendut, perutnya maju, biasa aja loh kita. Kita ngerasa sehat kayak gitu. Itu gimana tuh? Kita kan kayak program ini kan sebenarnya nggak nyinyir siapa-siapa ya. Ini kan program supaya orang mau berubah lebih baik, bukan yang kita ngatain, lu gendut lu, itu turunin gitu kan, kita nggak kayak gitu ya. Ini ada program BMI gitu, nggak tahu ya kalau di sana ini program BMI wajib diikutin semuanya atau enggak? Hanya rekomendasi aja dok. Jadi ini untuk yang berat badannya tidak ideal direkomendasikan untuk ikut, tapi tidak ada unsur paksaan di sini. Ya makanya berarti kan sebenarnya nggak menyindir siapa-siapa ya, kalau netizen mah ya biarin aja lah, terserah mereka. Niatan kita baik gitu ya dok ya. Oke. Jadi emang ya istilahnya kita kan selaku komite ya, intinya kita pengen lah align dengan targetnya manajemen ya, pengen karyawannya juga sehat-sehat kayak gitu ya dok ya. Salah satunya ya mungkin ini yang paling rendah lah ya. Tadi kalau informasinya dokter Jessica itu masih banyak sekali terkait dengan masa otot dan sebagainya gitu. Kalau ADM mungkin concernnya buat yang di office kali ya, kalau yang di produksi kurus-kurus. Oh belum tahu, di plan 4 bervariasi dok. Kalau di casting tuh kelihatan gitu, yang kroco-kroco sebelah sana, ujung kiri belakang tuh kurus gitu, begitu udah agak ke depan tuh udah mulai berisi, udah nyebrang ke office tuh tambah berisi. Iya benar. Tapi emang biasanya anak-anak baru sih, anak-anak baru emang biasanya tuh underweight malah. Terus kalau udah sering makan nasi Padang, nah itu mulai berisi gitu. Di sini mungkin ada yang punya pengalaman seperti itu. Saya dulu pernah sampai naik 9 kilo loh dok, gara-gara nasi Padang. Itu luar biasa itu. Dari lahir makan nasi Padang, Bude. Oh iya, karena orang Padang nih Pak Yandi. Ini susah saya kalau ngomong sama orang Padang nih. Walaupun nggak harus berminyak ya, tapi nasinya emang nasi Padang mulu ya Pak Yandi. Nasi Padangnya dibungkus lagi ya Bu ya. Iya. Oke. Pindah Sunter, tunggu ya Pak, saya lagi sekolah lagi, nanti kalau saya lulus pindah Sunter deh. Nah, Bu dokternya ini pembelajar sejati ya kalau lihat dari CV-nya ya dok ya. Sekolah lagi okupasi ya dok ya. Iya, saya lagi lebih ke arah fokus memperhatikan kesehatan kerja ya, karyawan ya. Potensi penyakit-penyakit yang dialami karyawan seperti itu ya dok ya. Oke. Nanti kalau saya lulus tolong ditangkap ADM ya. Siap, jadi rekomendasi kan ya ini ya. Siap. PCL boleh PCL. Oh iya. Jangan cuma PCL aja Pak, plan 4 Pak. Siap dok. Oke, ini pesan sponsor ya tadi ya. Baik, karena tinggal 2 menit lagi sesi kita, mungkin ada konklusi dari Bu Dokter, boleh? Konklusinya ya kalau misalnya mau nurunin BMI ya tetap ya
makan sehat, olahraga teratur, terus bagi yang BMI-nya sulit turun, kita jangan lihat BMI dulu, kita lihat kaca dulu aja. Iya, ngaca dulu. Ubah ya udah gitu ya, BMI mah bonus aja. Terus apa ya? Nih gitulah, tetap semangat, jangan sampai gara-gara program BMI lemas, alasan nggak masuk kerja gitu aja. Nah, ini nih kuncinya nih. Gara-gara dia jadinya tipes semua. Kan Tadi ya, nanti Dok, ya. gara-gara ini sih diturunin BMI. Jangan nggak makan, minimal kurangi porsinya tadi ya, biar nggak Kalau kalah. nggak mau ngurangin porsi, ganti isi makanan. Nah, ganti jangan yang junk food tadi ya, Dok ya. Tuh. Nggak apa-apa lah kelihatan deh, so makan ubi ya, Dok ya, asal sehat. Ada di casting tuh satu bapak-bapak, saya lupa namanya, tiap hari dia makan ubi. Wah, luar biasa tuh. Effortnya lumayan dan mungkin kerjasama sama istrinya ya, dibawain bekal gitu kan ya. Jadi yang jomblo-jomblo silakan cepat menikah biar ada yang masak. Tolong dicatat yang jomblo ini. Dokter udah menikah belum, Dok? Dok, itu bisa dicariin ya calonnya ya. Yang paling, Dok, itu ubi itu bagus untuk pengganti nasi ya, Dok ya? Bagus Pak, ubi, kentang boleh. Dari Pak Yuda nih, Pak Yudi ya, ubi bikin kentut bau sebenarnya justru malah lebih bagus ya, Dok ya. Setahu saya itu kalau makan ubi itu jadi jadi good mikrobiom di dalam usus itu lebih seneng ya. Jadi makanya kentutnya lebih plong gitu ya, walaupun habis kentut kan plong ya. Itu bagus berarti pencernaan gitu ya, Dok. Bau kentut tuh nggak usah ngaku aja Pak, kalau kentut diem-diem aja. Diem aja gitu ya, pura-pura nggak kentut gitu ya. Malah nuduh orang lain kamu ya. Oke. Karena sudah pas ya waktunya ya, sesuai dengan target kita. Belum, Dev. Masih 3 menit lagi. Oh iya bener, ini jam saya kecepatan ini. Oh iya benar, 14.27. Ini laptop saya, ini waktu Indonesia berapa ya ini ya? Oke. Masih ada 3 menit lagi. Ini saya harus membacakan komennya teman-teman kah ini. Yang kocak-kocak. Ya. Oke. Pokoknya kalau misalkan banyak kentut tapi itu bikin plong bagus. Tapi kalau banyak kentut tapi disertai dengan diare itu bermasalah ya, Dok ya, pencernaannya. Karena omongannya intinya ke arah situ ini. Chattingannya. Baik, mungkin kita ada sesi foto kali ya, foto bareng-bareng ya dengan Bu Dokter. Supaya nggak kehilangan momen teman-teman. Boleh silakan di open cam. Ya boleh ya. Bu Dokter Jessica, kita foto bareng-bareng nih. Pak Agia boleh Pak Agia dibantu untuk mendokumentasikan ya. Nah, kelihatan kan mana yang kurus, mana yang cabi gitu. Mana yang serius matanya gitu ya. Oke. Pamelas itu, Pamelas yang pojok kanan. Mana yang kulitnya eksotis kayak saya atau yang putih bersih gitu. Oke, silakan di open cam Bapak dan Ibu kalian. Oke, kita akan mengabadikan momen bersama Dr. Jessica. Oke, Pak Agia kontak. Ready, Pak? Pak Agia. Cek. Sebentar, sepertinya belum terdengar ya. Pak Agia. Malu-malu nih, malu-malu. Pak Rudi mungkin ya bisa dibantu ya, Pak Rudi ya. Ini suaranya oke sebentar. Emang kalau ADM suka template ini gitu ya? Kayaknya adanya itu deh, Dok. Ada lagi nggak sih Pak Agia? Kayak ini persis. Udah muncul belum Bu Kenapa, Dok? Kak Api Ini juga bawaan pakai seperti foto ini. Sudah muncul ya? Bawaan ini, Dok, kayaknya. Sudah muncul. Ganti template Oke. ya. Iya. Gua nggak ada. Boleh ganti template yang lain yang agak kerenan. Ya. Yang ini yang di batu-batu juga boleh. Nah. Suram gelap gitu, Pak. Gelap nih, gelap. Kayak di bioskop kalau yang kayak gini nih. Lebih baik yang tadi sih. Bu dokternya agak maju, terlalu maju, Bu. Hah? Iya, nah itu. Manisnya kelewatan soalnya. Waduh. Aja ini Bapak. Untuk Paris. Istrimu barusan telepon saya loh, Paris. Barusan telepon Paris. Ngawasin ya Pak Didik ya. Dev. Ini kenapa gambarnya kok banyak semut-semut begini ya?
Oh Ini gitu ya? iya, Yang Iya, kelihatan iya, cuma iya. panas tuh kayaknya nih. oh iya, yang kelihatan Buat sama cuma semut Bu Dokter atom. Jessica aja, yang lain semut ya? Iya, Iya. iya. Pak Gun nggak bisa ngalahin Aris, Pak Gun. Aris. Oke, Bapak-bapak untuk sekalian, sesi yang pertama mungkin kita pakai simbol iCare ya, Pak ya. Tangan simbol iCare kanan. seperti ini ya. Oke, di Saya hitung depan. ya. Hmm. 1, 2, 3. Oke, coba saya share dulu di kolom chat, Pak. Disimpan dulu. Nah, ini Pak, ada ya. yang Ada yang ngechat nih, aduh, nggak ganggu kah? Aduh, terpotong ternyata. Mohon diulang ya. Oke, Ada ada yang penampakan. lewat iklan. Oke, siap. 1, 2, 3. Ayo senyum. Oke. Masker, Pak. Oh iya. Lu Nggak apa-apa pakai masker, yang penting dibaliknya senyum, jangan marah. Oke, sekarang gaya bebas. Silakan Bapak-bapak sekalian. Nah, coba saya kirim dulu. Oke, Hmm, bebas ya. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Oke. Baik, kita sudah memasuki di penghujung acara ya. Luar biasa pertanyaannya sangat banyak sekali. Benar kata Bu Dokter, memang nggak habis-habis kalau membahas tentang kesehatan ya. Sangat menarik sekali, apalagi di masa pandemi saat ini. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi teman-teman lebih bersemangat lagi. Dan juga mungkin pesan sponsor dari Pak Bayu dan dari saya terkait dengan BMI Challenge di PAD SAP khususnya ya teman-teman. Silakan untuk mengikuti baik yang overweight, underweight, ataupun yang ingin mempertahankan berat badan idealnya, seperti itu. Baik, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bu Dokter Jessica, ya, khusus sekali untuk Bu Dokter Jessica karena sudah meluangkan waktunya yang luar biasa gitu ya, yang memang dalam waktu-waktu sibuknya sedang berkuliah gitu ya, masih tetap bisa menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak Bu Dok, semoga sukses kuliahnya, tetap menjadi pembelajar sejati. Mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti ya. Kalau sudah lulus di plan 4, oke. Seperti harapannya Pak Gun nih, ikut-ikutan nih.